dongeng, dan legenda. Pada abad ke-15, di pantai Laut Jawa, terdapat sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Manuskrip Purwaka Caruban Nagari mencatat bahwa Muara Jati menjadi tempat berlabuh kapal-kapal asing yang berdagang dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gedeng Alang-Alang yang ditunjuk oleh penguasa Kerajaan Galuh, Pajajaran. Pada masa itu, aktivitas Islam mulai berkembang di pelabuhan tersebut. Ki Gedeng Alang-Alang kemudian memindahkan pemukiman ke tempat baru di Lemah Hungkuk, sekitar 5 km ke selatan, lebih dekat ke kaki bukit menuju Kerajaan Galuh. Ki Gedeng Alang-Alang diangkat sebagai kepala pemukiman baru dengan gelar Kuwu Cirebon. Perkembangan berikutnya, Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi, ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakrabumi. Pangeran Walangsungsang mendirikan kerajaan Cirebon dimulai dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Raja Galuh merespons dengan mengirimkan tentara untuk menundukkan Adipati Cirebon. Namun Adipati Cirebon terlalu kuat dan keluar sebagai pemenang. Dengan demikian, berdirilah kerajaan Cirebon dengan raja bergelar Cakrabuana. Kerajaan Cirebon menjadi kerajaan Islam dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang hingga kawasan Asia Tenggara. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Terletak di pantai utara Pulau Jawa, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan penting dan jembatan antara budaya Jawa dan Sunda, menciptakan kebudayaan Cirebon yang unik. Sejarah Kerajaan Cirebon. Menurut Sulendraningrad dan Atja, dalam naskah Babat Tanah Sunda dan Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon awalnya adalah duku kecil yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa dan berkembang menjadi perkampungan ramai bernama Caruban, yang berarti campuran. Karena sebagian besar penduduknya adalah nelayan, pekerjaan menangkap ikan dan udang kecil, Cirebon, berkembang pesat menghasilkan terasi, petis, dan garam. Nama Cirebon berasal dari cai, air, dan rebon, udang kecil. Pendirian dan silsilah Raja Kerajaan Cirebon. Pangeran Cakrabuana adalah putra pertama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan Subang Larang yang memeluk Islam. Karena keyakinannya, ia tidak diangkat sebagai putra mahkota dan posisinya digantikan oleh adiknya, Prabu Surawisesa. Pangeran Walangsungsang mendirikan pedukuhan di kebun pesisir, membangun Kuta Kosot, Dalem Agung Pakungwati, dan pemerintahan Cirebon pada tahun 1400-an. Setelah menunaikan haji, ia disebut Haji Abdullah Iman dan memerintah dari Keraton Pakungwati, menyebarkan agama Islam. Keempat keraton di Cirebon. Sejarah Cirebon dimulai dari kebun pesisir yang dipimpin oleh Ki Danusela pada abad ke-15. Perkampungan itu berkembang menjadi Caruban Larang, dipimpin oleh Haji Abdullah Iman, Pangeran Cakrabuana. Susuhunan Jati, pengganti Pangeran Cakrabuana, memimpin pada abad ke-16. Pangeran Emas, Panembahan Ratu, menggantikannya, diikuti oleh Panembahan Girilaya dan Panembahan Topati. Tahun 1627, Cirebon terbagi menjadi 3 sultan, Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Sultan Cirebon, dengan masing-masing keraton yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Keraton Gebang juga ada, meskipun kurang dikenal. Budaya dan kesenian Cirebon. Letak geografis Cirebon yang strategis membuatnya dipengaruhi oleh berbagai budaya, termasuk Hindu Jawa dan Hindu Sunda. Lambang keraton berupa harimau putih berasal dari kerajaan Hindu Sunda. Sebelum Hindu, penduduk Cirebon memuja manifestasi alam yang tercermin dalam kesenian mereka. Kesenian digunakan untuk menyebarkan Islam, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Masjid Agung Cirebon dan Gamelan Sekaten mencerminkan perpaduan budaya Hindu dan Islam. Ragam hias Cirebon seperti megamendung dan wadas, serta batik Cirebon menunjukkan pengaruh dari berbagai budaya. Kesenian Cirebon termasuk pahatan kayu, tekstil, musik, tarian, dan masakan, mencerminkan perpaduan tradisi yang kaya dan kompleks, menciptakan karya seni yang indah dan menarik untuk dipelajari. Cirebon sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Pada abad ke-15 dan ke-16, Kesultanan Cirebon berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Lokasinya yang strategis di pantai utara Jawa menjadikannya pusat aktivitas ekonomi dan budaya. Pelabuhan Muara Jati menjadi salah satu pelabuhan utama yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai penjuru, termasuk dari Asia Tenggara, India, Arab, dan Tiongkok. Penyebaran Islam di Cirebon tidak bisa dipisahkan dari peran para wali, khususnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari Prabu Siliwangi
dan ia memainkan peran kunci dalam mengislamkan wilayah Jawa Barat termasuk Cirebon. Ia juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan Islam dan pesantren yang menjadi pusat penyebaran agama dan pembelajaran. Peran Wali Sanga. Wali Sanga yang terdiri dari 9 wali atau ulama besar memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu anggota dari Wali Sanga. Para wali ini menggunakan pendekatan yang lembut dan menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal sehingga masyarakat lebih mudah menerima agama Islam. Mereka menggunakan seni dan budaya, seperti wayang kulit dan gamelan, sebagai media dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Pembagian Keraton Cirebon pada abad ke-11, terjadi pembagian wilayah kekuasaan di Cirebon yang menghasilkan 3 keraton utama. Keraton Kaspuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Masing-masing keraton ini memiliki sultan yang berbeda dan menjalankan pemerintahan secara independen, namun tetap memiliki hubungan kekerabatan dan budaya yang erat. Keraton Kaspuhan merupakan keraton tertua dan paling berpengaruh, sedangkan Keraton Kanoman dan Keraton Kacirebonan berkembang sebagai pusat budaya dan pemerintahan yang penting di Cirebon. Budaya dan seni Cirebon. Budaya Cirebon sangat kaya dan merupakan perpaduan dari berbagai pengaruh, termasuk Jawa, Sunda, Tiongkok, Arab, dan Eropa. Salah satu warisan budaya yang terkenal dari Cirebon adalah seni batik, dengan motif khas seperti mega mendung yang mencerminkan pengaruh Tiongkok. Selain itu, kesenian seperti tari topeng Cirebon dan gamelan sekaten juga menjadi bagian penting dari budaya Cirebon. Makna spiritual dalam seni Cirebon. Seni dan kerajinan di Cirebon seringkali memiliki makna spiritual dan religius. Misalnya, ornamen dan motif pada batik dan ukiran kayu seringkali mengandung simbolisme yang mendalam terkait dengan ajaran Islam dan kepercayaan lokal. Pola-pola seperti swastika, pohon hayat, dan bentuk batu karang merupakan lambang kehidupan spiritual yang diadopsi dan diintegrasikan dalam seni Cirebon. Pengaruh Hindu dan Islam dalam seni Cirebon. Meskipun Cirebon menjadi pusat penyebaran Islam, pengaruh Hindu masih terlihat dalam berbagai aspek budaya dan seni. Lambang-lambang Hindu seperti harimau putih diadopsi dan diubah menjadi simbol-simbol Islam seperti singa, yang seringkali melambangkan Ali, keponakan Nabi Muhammad yang disebut sebagai singa Allah. Integrasi ini mencerminkan kemampuan masyarakat Cirebon untuk menyerap dan memadukan berbagai elemen budaya menjadi identitas unik mereka. Kesimpulan, Kesultanan Cirebon memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Jawa Barat. Dengan perpaduan budaya yang kaya dan beragam, Cirebon telah menciptakan warisan budaya yang unik dan berharga, yang terus hidup dan berkembang hingga saat ini.